warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sasa Kirani, mahasiswi semester 3 Universitas Pamulang, program studi manajemen dan bisnis. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis kegagalan sistem informasi dari yang dilakukan oleh Transmart dari awal launching hingga sekarang. Transmart didirikan pada 14 Oktober 1998 sebagai Carrefour Indonesia. 6 Juni 2014 pemilik dan pendirinya CT Group atau disebut dengan Khairul Tanjung, dan Transmart juga dapat dilihat dari beberapa faktor umumnya meskipun data spesifik dari Transmart tidak dipublikasikan. Faktor-faktor tersebut antara lain kurangnya dukungnya manajemen dan perencanaan yang tidak memadai dan keterbatasan sumber daya manusia. Yang ahli kesulitannya mengubah budaya kerja atau pola perubahan mindset dari sistem lama ke sistem baru. Kurangnya keterlibatan penggunaan serta masalah teknis sepertinya koneksi internet dan biaya implementasi yang tinggi. Transmart yang juga merupakan bagian dari Transgroup dan pemain utama industri retail modern Indonesia yang sangat bergantung pada sistem informasi manajemen untuk mengelola operasional bisnis seperti adanya 1. Inventaris, 2. Penjualan, 3. Keuangan, dan terakhir hubungan pelanggan. Namun penerapan sistem Transmart mengalami berbagai masalah yang berdampak pada kinerja dan reputasi perusahaan. Kegagalan ini juga sistem Transmart juga merupakan hasil dari kombinasi perencanaan yang kurang matang, resistensi penggunaan masa teknik, integrasi yang buruk, dan manajemen yang kurang mendukung. Evaluasi mendalam dan perbaikan pada aspek-aspek tersebut penting untuk meningkatkan kinerja sistem Transmart ke depannya agar mendukung operasional yang strateginya bisnis secara efektif. Di sini juga ada kegagalan sistem informasi SIM yang dialami oleh Transmart sejak awal launching hingga sekarang. Transmart didirikan pada 14 Oktober 1998 sebagai Carrefour Indonesia. 6 Juni 2014 pendiri dan pendirinya CT Group atau disebut dengan Khairul Tanjung. Dan Transmart juga dapat dilihat dari beberapa faktor umumnya kegagalan. Meskipun data spesifik dari Transmart tidak dipublikasikan, faktor-faktor tersebut antara lain kurangnya dukungnya manajemen dan perencanaan yang tidak memadai, keterbatasan sumber daya manusia yang ahli kesulitannya mengubah budaya kerja atau pola perubahan mindset dari sistem lama ke sistem baru. Keterbatasan dan keterlibatan pengguna serta masalah teknis sepertinya koneksi internet dan biaya implementasi yang tinggi. Transmart juga merupakan bagian dari Transgroup dan pemain utama industri retail modern Indonesia, sangat tergantung pada sistem informasi manajemen untuk mengolah operasional bisnis serta inventaris, penjualan, keuangan, dan hubungan pelanggan. Namun penerapan sistem Transmart mengalami berbagai masalah yang berdampak pada kinerja dan reputasi perusahaan. Kegagalan ini juga membuat keburukan dari manajemen yang kurang mendukung. Evaluasi mendalam dan perbaikan pada aspek-aspek tersebut penting untuk meningkatkan kinerja SIM Transmart ke depannya agar dapat mendukung operasional dan strategi bisnis secara efektif. Di sini juga ada beberapa aspek utama kegagalan sistem informasi manajemen yang dialami oleh Transmart sejak awal launching hingga sekarang. 1. Sistem yang kurang matang. Transmart kurang melakukan analisis sepertinya secara mendalam sebelum mengimplementasikan. Hal ini juga menyebabkan sistem dibangun tidak sesuai dengan proses bisnis dan kebutuhan operasional Transmart. 2. Resistensi penggunaan dan budaya organisasi. Banyak karyawan yang mengalami kesulitan dan tidak nyaman menggunakan sistem baru. Kurangnya sosialisasi dan pelatihan budaya organisasi yang belum siap berubah untuk menjadi penghambat utama adopsi SIM secara efektif. 3. Masalah teknis dan infrastruktur. SIM mengalami beberapa kendala teknis sepertinya sering terjadinya downtime, gangguan jaringan, dan kurangnya keamanan data. Selain itu juga infrastruktur teknologi yang digunakan tidak sepenuhnya mendukung sistem yang diimplementasikan.
4. Kualitas sumber daya manusia. Pelatihan penggunaan dan pengembangan sumber daya manusia yang memadai tidak berjalan optimal akibat kesalahan input dan kurangnya kemampuan mengatasi masalah sistem yang terjadi. 5. Kurangnya integrasi sistem. Sistem yang diterapkan tidak terintegrasi dengan baik antara bagian sehingga data tersebar dan konsisten. Hal ini juga menyulitkan pengembalian keputusan cepat dan akurat oleh manajemen. 6. Dukungan manajemen yang lemah. Kurangnya komitmen dan dukungan dari manajemen puncak dapat mendukung implementasi SIM serta manajemen proyek yang kurang efektif menghambatnya keberhasilan sistem. Dan terakhir itu tidak adaptif terhadap perubahan pasar dan bisnis. SIM yang digunakan tidak cepat beradaptasi terhadapnya dinamika pasar dan perubahan kebutuhan bisnis, menyebabkan ketidakcocokan antara sistem dan proses bisnis yang berjalan. Di sini juga ada beberapa dampak kegagalan dalam sistem Transmart, yaitu penurunan efisiensi operasional dan produktif, sulitnya pengambilan keputusan secara tepat waktu dan berbasis data yang akurat, menurunnya kualitas layanan kepada pelanggan dan reputasi perusahaan tergantung, dan terakhir gangguan dalam pengolahan inventaris, keuangan, dan penjualan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.